nyuci rumahnya, dibersihin rumahnya. Kalau rumputnya udah panjang tolong potongin ya, supaya nanti ketika kami kembali ke sini kami nggak kehilangan memori spasial tentang rumah ini. Awalnya PSAK yang pasti gue harus pastiin tahun-tahun kedepannya nggak ada asumsi bahwa PSAK tuh nggak menyenangkan. Karena zaman dulu selalu ada yang selalu bilang bahwa nggak usah ikut PSAF, PSAF-nya nggak seru kok, 2 hari cuma duduk doang. Lalu selanjutnya bahwa FISIP ini ya rumah, saya selalu bilang gitu karena gue sempat jadi warga sini selama kurang lebih 5 tahun. Dan gue ngerasa orang-orang cuma nganggap FISIP kayak terminal. Orang cuma singgah dan lalu belajar sebentar macam lembaga kursus, setelah itu cabut dan dia nggak balik lagi. Buat gue ini beneran rumah, tempat lo bisa kembali kapan aja. Dan gue pengen setiap orang ngerasain itu dan gue harus nanamin itu dari awal. Bukan nanamin sih, sebenarnya ngajak mikir bareng-bareng bahwa setelah mereka kerja, setelah mereka punya keluarga, selain mereka punya rumah di rumahnya, mereka juga punya rumah kesini untuk bisa kembali kapan aja. Dan itu kenapa gue nggak pengen anak FISIP terlalu terkotak-kotak di jurusannya masing-masing. Karena itulah dibangun konsep ini rumah. FISIP adalah ruang keluarganya dan jurusan adalah kamar pribadinya. Lalu mungkin universitas adalah halaman besarnya, komplek perumahan. Jadi lu punya ruang macam-macam. Kalau lu nggak bisa di ruang pribadi, lu bisa balik ke ruang keluarga atau main-main di halaman dan pekarangannya yang luas ini yang namanya Universitas Indonesia. Mungkin. Dan selanjutnya adalah soal masalah, harus cerita dikit kali ya. Hari pertama gue ambil tanggung jawab jadi PO PSAK, gue ketemu pembimbing skripsi gue yang ternyata adalah koor acara PSAK PSAF FISIP tahun 97. Dan waktu itu ada semangat yang dibawa untuk ask for your right. Bahwa zaman dulu ya mahasiswa untuk ngelawan dosen aja dia bisa diskorsing, dan kalau lu ngelawan pemerintah lu bisa di DO. Dan buat gue masalah krusial anak FISIP sekarang adalah anak FISIP kok kayaknya malas banget buat bertanya. Yang kedua, partisipasi dalam hal apapun ya kita nggak tahu ukurannya apa, sangat minim. Karena itulah semangatnya awalnya adalah ask and participate, sebelum akhirnya Pak Dekan masuk bahwa satu semangat yang harus ada di anak FISIP adalah untuk selalu peduli. Dan akhirnya itulah yang jadi nyawa dan semangat di acara tahun ini adalah untuk ask, care, and participate. Sebenarnya gue itu udah pengen gak mau pegang kepanitiaan lagi sebenarnya atau organisasi, karena gue merasa gue udah mau masuk tahun keempat di sini. Gue harusnya udah skripsi, gue harusnya udah mulai magang. Sebenarnya udah mau fokus akademis doang waktu itu. Pada saat itu gue juga udah tahu ada orang lain yang gabung di kepanitiaan waktu itu yang udah gabung. Saya 2, ada Panda sama Baskoro. Wah oke. Panda gue masih belum tahu, tapi Baskoro dia udah karir banget dari tahun awal dia di FISIP, dia udah di PSAF, terus dia megang jadi support juga. Ya gue tau lah dia pasti punya pengalaman yang oke. Terus waktu itu gue di invite ke grup PSAK, satu persatu orang gabung, dan satu persatu orang-orang yang gabung itu, dan gue ngeliatnya wow, orang-orang yang hebat di FISIP. Ada Sam, terus ada Amril yang gabung ke situ, terus ada Kaniba bahkan. Dan waktu itu gue dikabarin kalau Beringin juga mau ikut serta di kepanitiaan ini untuk jadi mentor. Dan wow, gue pada saat itu optimis banget. Terus gue juga waktu itu dibilangin sama Kang Alvin untuk cari satu orang lagi untuk bantuin di sekretariatan. Waktu itu gue lagi di Selasar, yang kepikiran di gue dan emang langsung muncul di mata gue tuh langsung Nesa. Oke, Nesa kayaknya bisa banget nih buat pegang ini, buat akhirnya dia jadi di personal dia. Dan hingga akhirnya mozaik itu akhirnya lengkap, pecahan-pecahan itu akhirnya lengkap, sampai orang-orang hebat itu yang ada di FISIP akhirnya kita lengkap nyatu jadi satu panitia. Dan itu membuat gue optimis dari awal kepanitiaan ini akan oke. Awalnya gue nggak ngira bakalan ikut PSAK lagi karena gue baru ikut PSAK dan ini tahun ketiga, dan gue mikirnya pas PSAK
itu gue takutnya udah wisuda dan bukan mahasiswa lagi. Tapi ternyata Alvin bilang selama si Yaklo masih aktif, udah ikut aja bantuin Kadiba. Terus akhirnya gue ikut PSAK. Ekspektasi gue ya, karena tahun lalu gue ikut juga dan tahun sebelumnya gue ikut juga, ya PSAK seperti PSAK biasanya gitu. Nggak taunya pas gue masuk dari awal, gue sama Kadiba udah merubah sistem dan memperbaiki sistem, dan gue udah ngelihat mabanya masuk kayak gimana, dan ternyata PSAK merupakan tantangan buat gue sebelum gue lulus sih. Dan pas PSAK-nya, jujur gue nggak nyangka ternyata akan seperti itu. Dari sistem yang udah diperbaikin di Tibum sendiri, ternyata bisa membantu PSAK-nya, dan keseluruhan panitianya juga gue kaget dan sekeluargaan itu. Pas udah di PSAK, pas yang terakhir tuh cuma bilang gue nggak nyesel masuk panitia PSAK, dan gue nyesel kenapa gue baru ketemu orang-orang kayak panitia di PSAK pas gue udah lulus. Nah, itu sempat jadi pertimbangan gue dan pertanyaan semua teman-teman gue sampai dicengin lah, kayak ngapain sih Vi anjing udah tua, nanti saya nggak tuh, udah tua, udah mau lulus, udah dibilangnya udah sarjana lah, masih marahin anak orang. Cuma gue pikir kalau misalnya ada kesempatan terakhir gue untuk berkontribusi di FISIP yang selama ini gue ngerasa belum maksimal, dan gue pengen mencoba berkontribusi sekali lagi, kenapa enggak? Dan ternyata emang di sini gue punya kesempatan adalah di mana gue koordinator, dan gue dibantu sama SC gue Kadiba itu untuk membuat, kalau dari Tibumi sendiri ya, sistemnya lebih baik. Dan gue ngeliat sistem itu bisa didukung oleh panitianya sendiri yang emang dibikin oleh Alvin dan Beringin dan kawan-kawan panitia yang lain, itu jadi lebih baik. Dan gue ngerasa ini kesempatan gue buat mengikuti kepanitiaan yang emang gue mau dan gue suka. Lo mau jadi Tibum tahun depan? Kenapa? Muka Tibum lu dong coba. Gitu deh. Suruh gua padam dong. Suruh gue nih. Yaudah suruh di top padam coba. Pekan pelatihan Tibum, dari namanya aja udah kelihatan banget serem kan, bahkan pelatihan Tibum. Di situ kita dikumpulin di Kodel Gedung C siang-siang jam 11, semua Tibum diwajibkan datang. Kita masuk ke dalam, dan di situ tiba-tiba udah ada ibu bos kita Bu Viana sama ibu paling bos kita Kadiba udah standby di sana. Dan terus kita udah duduk rapi, di situ udah mulai dijelasin SOP Tibum ngapain, apa yang boleh dilakukan Tibum, apa yang nggak boleh dilakukan Tibum, tata cara yang menjadi Tibum yang baik dan benar itu seperti apa. Terus setelah pelatihan kita kayak kurang lebih sejam lewat, kita sharing-sharing. Terus akhirnya kita dites latihan vokal. Nah di situ masing-masing dari Tibum kayak disuruh mengunjukkan suara lantangnya dia, suara saat dia berteriak itu seperti apa. Nah di situ ya seru sih, kita kayak pertama sempat deg-degan juga ini mau ngapain sih pekan pelatihan gitu, tapi akhirnya ya udah kita lewatin bareng-bareng. Kita akhirnya senang-senang, akhirnya itu setelah itu kita makan bareng-bareng di Tangkoal. Tidak tahu siapa? Salah nyengir. Kenapa senyum? Ibadah, ha? Ibadah. Tangannya terus angkat, ya. Tangannya nggak ada yang berhenti. Bedakan senyum ibadah dan senyum melecehkan. 30. Siap, nggak melecehkan kak.
Jumpa lagi kawanku semua. Selamat pagi guru tersayang, siap mengejar cita-cita. Dengan lagu berbunyi, kawan segala di langit, siapkanlah dirimu dalam mencari ilmu. Waktu cepat berganti, kita lanjutkan lagi. Semua pun bersama dengan senang, riang, masa depan kan datang. Capai ilmu setinggi awan. Hingga nanti sama dengan dunia kan tersenyum bahagia. Lumayan lah untuk orang-orang kelaparan lagi Senang, riang, hari yang ku nantikan, bersambut hai pagi yang cerah. Kedua PSKK itu hari dimana sebenarnya baru hektiknya waktu malam sih. Dan gue mulai merasa hektik itu sejak mobilisasi untuk sholat asar, karena banyak ruangan yang pindah juga hari itu, banyak ruangan yang diganti. Dan itu gak cuma hektik buat ibu ya, cuman kayaknya hektik buat semuanya. Dan itu yang bikin gue sempet meltdown dan panik mendadak tiba-tiba. Dan akhirnya gue memutuskan untuk pada saat jam 5 sampai jam 7 itu gue untuk stay di ruang panitia, karena gue gak sanggup ngeliat hektikan di luar. Sebenarnya hektiknya mungkin karena HT mati, banyak habis baterai, ruangan banyak yang pindah, maba belum makan, dan yang segala macamnya. Gue gak tau hektiknya di luar lagi apa. Cuman yang jadi kepanikan terbesar gue adalah gue cuman takut acara sampai akhir itu gak bisa berjalan dengan lancar. Dan ini itu PSKK terakhir gue, jadi gue istilahnya pengen ini jadi akhir yang indah dan akhir yang bagus gitu buat gue. Jadi kalau sampai ada mobilisasi yang berantakan atau segala macam atau tidurnya kerjanya nggak maksimal, gue akan sedih gitu. Makanya gue memutuskan untuk menenangkan diri sebentar, dan gue baru bisa balik lagi ke Tibum pada saat sesi mobilisasi pulang terakhir gitu. Tapi ternyata semua kehektikan itu berlalu, dan besok-besoknya juga kita udah mulai kebiasa dengan keadaan hektik kayak gitu, dan akhirnya bisa berjalan sesuai dengan rencana lagi sih. Alhamdulillah ya gitu. Bersepeda di kala senja, Jadi waktu PSKK hari ketiga saya jatuhnya itu pagi-pagi pas baru datang, disuruh kakaknya cepet-cepet lari, disuruh cepet-cepet jalan, tapi saya malah lari. Terus akhirnya jatuh pas di depan kakak tibumnya. Terus tiba-tiba kakak tibumnya dari yang tadi tegas terus jadi baik hati. Dari situ saya belajar tentang kakak tibum itu juga sebenarnya baik. Ikuti jawaban saya pada mahasiswa. Di mana mereka menggantung Kenapa memutuskan untuk tetap ikut aksi ini? Karena tadi gue merasa terbakar. Semangat yang dikasih senior tadi tuh, rasanya kalau misalnya kita nggak ikut tuh
percuma jadinya. Sama kalau tadi kan kita ditanya bisa apa untuk bangsa Indonesia, ini salah satu cara gue untuk mensupport bangsa Indonesia. Capek, tadi disuruh lari-lari gitu ya, terus tadi dempet-dempetan, terus gerah gitu, panas banget, haus juga. Tadi PS soal itu udah habis dari tadi pagi. Semuanya sudah ingat tadi yang kita pegangkan di stadion? Ya sudah melihat di website? Silakan kita pegangkan. This world is gonna burn, 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 burn. As long as we're going Kita semuanya down, teman-teman. baby, you should stick around. Baby, you should stick around. It's all gonna shift. It's out of our hands. Jemur panas, tapi karena ini kegiatannya itu baik, jadi gue mempertahankan dijemur. Karena kita kayak digodong gitu, biar masuk fisip kita disiplin. Setelah disiram seger. Terus gimana rasanya udah jadi? Kacau bro. Terus gimana rasanya? Cabe. Tadi waktu dijemur ya emang menurut gue itu perlu karena kita perlu membangun mental. Lalu rasanya waktu disiram sebenarnya udah ada umur gitu, udah ada status. Ntar bakal disiram lo harus bawa bandi gini harus siap-siap. Jadi waktu disiram tuh sebelah gue tuh yang ketawa-ketawa, ntar kita bakal disiram ya. Terus kita ada timbungan, apa kamu ketawa-ketawa deh kayak gitu-gitu kan. Aduh, Nona tundukkan kepalanya gitu. Jadi seru sih, cuma enggak seru. Cuma apa enggak maksudnya cuma apa semua yang dilakuin sama kakaknya itu klimaksnya bagus gitu loh, nggak kayak yang kemarin kan waktu kakak itu menurutku klimaksnya nggak bagus, tapi kalau PS Saga ini klimaksnya dapat banget, semoga pesannya juga masuk dan benar-benar jalan. Ya asik juga sih, seru. Tapi ya kayak udah kebaca gitu loh, bakal dimarah-marahin, disiram-siram gitu. Seru nggak tapi disiram? Seru lah, jangan nggak seru disiram. Panas-panas ya juga Jadi kita buatin. Oke, makasih. Ini asik tadi endingnya disiram air soal lagi panas-panas habis jalan jauh ke stadion dari Visip. Panas-panas, terus kita juga nggak tahu bakal disiram sampai kayak gitu. Kita kira tuh bakal kepake kan ponconya. Terus ya dimarah-marahin ya gitu aja, bisa apa lagi. Tapi seru banget deh sama teman-teman seangkatan. Terus pesan Maba 2013 itu kompak banget. Kalau 2013 tuh banyak ya.
banyak terus tapi kompak sih, keren. 2013 itu keren. Lomba 2013 itu keluarga baru gue. 2013 itu susah diatur. Jangan sakit. Jangan sakit. Iya bener, jangan sakit. Ntar kalau udah kuliah pada medis soalnya. Kalau pusing-pusing doang udah. Iya, kalau udah pusing mah masa bilang dulu sih. Udah. Terus bawa obat pribadi ya tolong. Terus medis penuh. Terus jangan pura-pura sakit. Oh. Ketahuan gue pura-pura sakit. Wih. Oke. Pokoknya kesannya jangan pura-pura sakit deh. 1, 2, 3. Jangan pura-pura sakit.
Slow boy. Bukan akhir ini, ya kan? Bukan akhir, tenang aja. Mundur dong. Hargai tanduknya. Tanduk sekali aja. Sampai Padam. Mungkin buat beberapa orang gue nyebelin. Mungkin buat beberapa orang gue orang yang tidak pantas disenangi. Tapi apapun yang gue lakuin selama ini, terutama di kegiatan mahasiswa baru selama 3 tahun belakang ini, itu semua semata-mata karena gue pengen memberikan angkatan yang baik untuk FISIP. Ada yang bilang, sayang baru kenal gue sebentar. Tapi buat gue diri sendiri, gue kesel kenapa gue keluar setelah datang angkatan yang bisa bikin gue bangga. Mungkin setelah ini gue bakal sering main ke FISIP ataupun tidak, seenggaknya gue tahu gue punya rumah yang akan nyambut gue nanti. Gue nitip kunci rumah buat kalian jaga. Dan buat teman-teman Tibum yang masih ada, terusin perjuangan gue dan Kadiba. Tibum punya sistemnya, Tibum punya tradisinya. Kalian perbaikin tiap tahun, kalian bikin bangga orang yang udah berjuangin itu dari tahun ke tahun. Ya, itu aja, terima kasih. Dengan saya sama Anggi cari di Google Translate. Predikatnya adalah dalam bahasa Latin cum funt quod et non paenitenda. Buat teman-teman yang nggak mau lulus dengan IPK tinggi, ini pilihannya. Ya teman-teman nanti bisa lulus dengan predikat, dengan menyenangkan dan tanpa penyesalan. Dan itu predikat yang saya ambil untuk kelulusan kalian. Cukup ya karena hujan, kita masih tunggu beringin dan musim yang lain. Makasih udah mau stay di sini. Tunggu di mana? Tunggu di mana dong? Terakhir sambut salam hangat dari saya. FISIP! Go go FISIP! Go 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 FISIP! Go go FISIP! Jadi tadi malam gue buka YouTube Gaudeamus Igitur. Terus gue dengerin dan gue lihat artinya apa gitu. Gue tercengang, akhirnya semalam gue memutuskan gue harus banget nyanyiin itu di wisuda. Terus gue tanya Jenny, Jen bisa nggak kita masuk kira-kira? Kata dia nggak bisa, harus pakai undangan. Ya udah, akhirnya gue pinter, gue mikir aja gue harus jadi maba. Gue jadi maba beneran, pakai baju putih, kemeja putih, celana putih, baju hitam, jakun, buku padus. Akhirnya gue bisa masuk. Terus kemudian gue menyanyikan Gaudeamus Igitur dengan penuh kehikmatan. Buat Bring, itu lagu benar-benar harus jadi pedoman hidup mahasiswa, Bring. Bersyukur, menikmati hidup, dan sadar bahwa nanti kita akan kembali ke tanah. Wah, gokil lah. Nih gue mau ngasih nunjuk. Nggak usah deh, susah fotonya. Itu aja. We love you all, Bringin, Viana, dan Alvin Kobulsyah. Big brother. Oke. Buat Kak Ivan, mentor gue. Oh ya, buat Kak Ivan, mentor gue kelompok 15. Semoga kriminologinya lancar selama 2 tahun ke depan. Terus skripsinya juga lancar. Terus apa lagi ya? Semoga punya pacar yang cantik. Udah. Oke, makasih. Ya, buat mentor aku Kak Gusti sama Kak Dika, makasih selama ini udah jadi mentor yang baik. Dan untuk aku sama teman-teman aku sampai selesai PSHK. Terus sukses kuliahnya, semoga lancar skripsinya, terus ya pokoknya sukses dunia akhirat. Pesan untuk Alvin PO-nya apa? Mentor saya Rian, Bung Rian Toleng.
dan paling anak kom 2011. Orangnya sih selalu gitu deh, kalau tugas gak pernah diurus gitu. Doanya ya semoga aja dia lebih baik. Pesan gue ke menti gue, tetap swag lah, tetap asik. Walaupun di FISIP gue kagak jadi maba, tapi swag lah. Parah-parah, swag. Buat menti-menti kelompok 26 nih, tetap semangat dan tetap kece. Salah, kece. Ya mudah-mudahan sukses sampai tujuan. Terima kasih, tetap semangat. Kalau yang berkesan sama mentoring, jelas dari 104 mentor beda-beda ceritanya masing-masing, mau yang sekelompok atau nggak sekelompok. Cuma ada cukup banyak sih kejadian kayak misalnya mentornya itu deket sampai deket banget, nganterin pulang, sempet ya share banyak hal. Terus apa lagi sih, maksudnya banyak, maksudnya hubungan personal sih lebih. Selain ngasih materi, mereka bisa lanjut ke pertemuan selanjutnya di mentoring yang gak informal. Nah, kalau kebersamaannya lagi juga bisa dilihat nih pas lagi pertemuan pas sesi PKM. Nah, kita tuh ada yang namanya gala dinner PKM kan. Nah, kita tuh makan lesehan bareng nih, jarang-jarang kan. Kita lesehan bareng, makan malam bareng, habis itu mikir bareng. Jadi capek-capeknya bareng, seneng-senengnya bareng. Terus udah gitu sesi mentoring juga ngebuat pemikiran maba tentang FISIP tuh nggak jadi sempit, nggak cuma mikirin ya lo kuliah ya cuma buat akademis doang, tapi lo juga yang namanya ternyata selain akademis kita juga bisa berorganisasi, kita bisa ya sendiri lah, coba nyari tahu diri lo siapa di sini. Di sini sebagai panitia berarti kita berkontribusi dalam PSAK ini kan. Cuman beda divisi aja, yang satu jadi tibu, mentor dan segala macam. Dimana saat gue gagal menjadi, maksudnya gue nggak masuk jadi tibu, gue dipercaya sebagai jadi mentor, gue harus tetap profesional. Emang sih sebenarnya ada awal kita ngumpul mentor segala macam, ada niatan kayak apa gue resign ya, tapi kok kayaknya nggak ini banget, nggak profesional lah. Jadi ya udah gue bertahan sama Danang, kebetulan partner gue yang selalu ini kan gue, biar lo harus profesional, mau dimanapun lo harus ini. Dan ternyata iya kan membuahkan hasil, nggak cuma gitu gue jadi mentor, nggak cuma sebagai kakak baik yang memeluk adik-adiknya, tapi gue juga belajar dari nggak useless ternyata kali. Satu hal yang kita nggak boleh lupa, yang namanya PSAK atau PSAF atau kegiatan penerimaan mahasiswa baru itu belakangnya tulisannya adalah either KPMB FISIP UI atau PSAK FISIP UI atau PSAF FISIP UI. Ini bukan acara BEM, pun sebenarnya bukan acara, ini kegiatan. Ini tempat kita untuk ngariung, untuk berembuk bareng sebagai keluarga. Atau kalau lo nggak ngerasa bagian dari keluarga, ya sebagai bagian dari FISIP lah. Tetap aja kan warga FISIP gitu kan. Hidup lo di sini, tinggalnya di sini, belajarnya di sini, cari uangnya di sini. PSAK tahun ini adalah PSAK dari mahasiswa untuk mahasiswa. Konsepnya yang bikin mahasiswa, yang menjalankan mahasiswa, yang mencari uang mostly mahasiswa, yang bertugas mahasiswa, yang menikmati mahasiswa. Semoga tahun depan dan tahun-tahun berikutnya nggak kayak gitu lagi. Karena kalau bener filosofinya ini adalah pengenalan sistem akademik dan kemahasiswaan, FISIP UI ya semuanya terlibat. Ya dosennya. Kenapa? Akademik ujung-ujungnya di lapangan yang jadi garda depan mengajar kita semua adalah dosen. Ketua-ketua prodi, ketua-ketua departemen, manajer-manajer. Walaupun mungkin mereka bukan manajer akademik dan manajer kemahasiswaan, tapi tetap aja mereka bagian dari FISIP UI. Sekarang pertanyaannya sederhana. Hari ketiga, hari keempat, teman-teman melihat nggak penampakan
pejabat-pejabat dekanat. Teman-teman lihat nggak? Penampakan dekan, penampakan ma'alum, penampakan manajer-manajer yang lain, penampakan dosen. Kalau tidak, berarti PSAK ini bukan acara FISIP. PSAK ini adalah kegiatan para senior di FISIP UI untuk teman-teman mahasiswa baru. Jadi bukan acaranya FISIP, bukan kegiatan di mana kita bisa kumpul bareng di awal banget di satu meja, kita bicara bersama, kita brainstorming, setiap kepala punya suara. Ini bukan acara keluarga gitu. Ini bukan acara keluarga. Kalian adalah anggota keluarga baru kami, tapi kita, Anda dan saya, bukan bagian dari satu keluarga besar FISIP UI. Belum jadi bagian dari keluarga besar FISIP UI. Kenapa? Saya bukan pejabat dekanat, jadi saya nggak tahu. Silakan tanya sama orang-orang dekanat pada kemana hari ketiga, hari keempat, atau hari pertama, kedua, ketika mereka tidak harusnya jadi pembicara. Apakah mereka nongol? Kalau tidak, kita tanya mana mereka berada, apa kontribusi, apa bantuan yang sudah mereka berikan untuk membantu menyambut teman-teman 2013 masuk ke rumah barunya. Kalau ternyata jawabannya susah dicari, berarti kita harus pertanyakan ulang, FISIP ini apa? FISIP ini kantor, FISIP ini tempat kursus lu datang pulang cari duit doang di sini, atau FISIP ini rumah, tempat semua orang punya tempat duduk yang nyaman di ruang tamu, yang kalau rumahnya berantakan ya yuk kita beresin bareng-bareng. Atau mungkin yang punya rumah juga malas beresin rumahnya sendiri dan nyuruh orang lain untuk beresin rumahnya. Gue nggak tahu, dan itu yang harus kita cari tahu bersama. Kenapa kita harus cari tahu? Karena kita adalah penghuni rumah ini. Gue akan pamit sejenak. Gue mau cabut jalan-jalan dulu. Tapi ada someday gue akan balik ke rumah ini. Nah, sambil gue jalan-jalan, gue akan terus pantau rumah ini sudah kotor, masih kotor, atau sudah membaik bersihnya. Kacanya masih berdebu nggak? Isinya masih maling nggak? Masih dikelilingi oleh maling-maling nggak rumah kita? Atau sudah diisi oleh orang-orang sivitas akademia yang sebetulnya? Jaga rumah ini. Banyak maling di dalam. Dan teman-teman bisa lihat sendiri dari rangkaian PSAK yang sudah dijalani selama 3,5 bulan. Ya, good luck. Pintu depan telah terbuka. Selamat datang di ruang keluarga. Bersyukurlah kamu yang tidak lewat pintu belakang, karena hanya mereka yang malu atau ingin mencuri saja lewat sana. Kata yang tersebutkan hanyalah kita. Ada rantai yang telah terangkai indah, mengikat kita hingga menyiksa. Namun, tunggu dulu. Lihat dahulu sekelilingmu, lalu tanya apa yang kau mau tuju. Hei, bukan berarti kau harus diam. Jangan hanya lihat. Waktu tak begitu baik hanya untuk menunggumu. Rumput akan terus berlari dari kekeringan. Sampah akan selalu berupa ruah. Stasiun tersedia di seberang sana. Tapi selagi kau punya rumah, untuk apa begitu tergesa berlari mengejar kereta? Rumah siapa yang kau tanya? Ya, kau tahu apa jawabnya? Everybody get up.